Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyani SPD, Guru SD Negeri Terejo, Kecamatan Loanu, CGB Angkatan 9, Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Terejo, yang saya hormati Pak Marnoto selaku Ketua Komite SD Negeri Terejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Terejo, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa SD Negeri Terejo yang pada hari ini hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersemuka di ruang kelas 6 ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia sampai nanti di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kelancaran kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Selanjutnya, acara sambutan kepala sekolah kepada Ibu Dr. Anda Urip MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu serta bapak ya. Ibu-ibu serta bapak yang hadir di ruangan ini hari ini untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Ibu Supriyani sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan ini saya sebagai Kepala SD Terejo memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Supriyani. Mudah-mudahan kegiatan ini selain mendukung kegiatan Ibu Supriyani sebagai CGB Angkatan 9 juga bisa memotivasi pada teman-teman ibu-ibu guru yang lain di SD Negeri Terejo ini. Marilah kita ikuti acara ini sampai selesai, dan juga saya ucapkan selamat untuk Ibu Supriyani. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar, bermanfaat bagi Ibu Supriyani, juga bermanfaat untuk SD Terejo pada umumnya, bermanfaat pada kita semua, dan nanti mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira hanya itu saja ya untuk Mbak Supriyani dan lainnya. Semangat untuk mengikuti CGP ini, mudah-mudahan selanjutnya lancar sampai akhir. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Anda Urip diucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya di sini Supriyani dari SD Negeri Terejo akan
melaksanakan aksi nyata pengimbasan dari modul 1.4 budaya positif di sekolah. Tujuan kegiatan diseminasi pada siang hari ini yaitu mengimplementasikan konsep budaya positif. Yang kedua, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertanyaan: apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Terkait dengan budaya positif, apa yang Bapak Ibu sudah explore atau ketahui? Mungkin dari Bapak atau Ibu bisa menjawab dari ini, apa itu budaya positif? Karena di sini budaya positif nanti akan menjadi sebuah budaya di sekolah maupun itu di rumah yang akan mengajak anak-anak kita, peserta didik kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi individu yang mandiri dan tanggung jawab. Ini Quran ya Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Sebelum lanjut ke materi apa itu budaya positif, saya sampaikan. Tapi tadi dengan judul yang sudah saya paparkan di depan, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar budaya positif. Nah, di sini ada pemantik dari kami. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Dengan menghukum anak akan melatih disiplin anak. Setuju? Tidak. Ada yang setuju? Ibu anggukkan kepala. Berarti pertanda setuju. Tidak apa-apa. Nanti akan kita cari bersama apa jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Misal, karena anak tidak disiplin, anak diberi hukuman untuk membaca. Dengan harapan dengan hukuman itu anak akan lancar membaca. Atau mungkin dengan membersihkan halaman sekolah. Selain anak dilatih bersih-bersih, halaman sekolah kita menjadi bersih. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Oke, terima kasih. Saya simpan dulu jawabannya. Yang ketiga, memberi penghargaan. Penghargaan bisa dapat berupa verbal ya, reward, dapat juga dengan bentuk memberi benda atau barang. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Setuju. Ada yang tidak? Tidak apa-apa. Karena kita memang punya argumen masing-masing, jadi saya harapkan memang jawabannya di awal ini akan bervariasi, tidak satu titik. Budaya positif. Kembali ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Apakah Bu Nur tahu budaya positif itu apa? Sekedar pemahaman atau pengetahuan Bu Nur saja. Yang Bu Nur tahu saja, sebatas yang Bu Nur tahu saja. Terima kasih kepada Bu Supriani atas waktunya. Menurut saya budaya positif itu kebiasaan yang sering kita lakukan yang mengarah ke bentuk positif, ke bentuk yang lebih baik terhadap kita maupun Peserta didik. peserta didik kita. Oke. Budaya positif adalah pembiasaan positif yang akan berdampak positif kepada kita selaku pendidik ataupun peserta didik kita. Apakah di sekolah kita di SD Negeri Tirejo ini sudah tercipta budaya positif itu? Ini untuk semua Bapak Ibu guru. Mungkin dari komite juga mengamati Pak.
budaya positif itu di tempat kita sudah ada atau belum? Itu sudah terbentuk atau belum? Sudah dibiasakan jadi pembiasaan atau belum? Sudah. Sepakat sudah Bapak Ibu? Bapaknya asli nomor 1 ya. Oke, saya save. Sudah, betul. Ya, ada salat jamaah, betul. Ada Asmaul Husna. Bu Yuli ada apa? Senam setiap hari Rabu Jumat. Cuci tangan sebelum melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Kadang juga kita sering melakukan baris sebelum masuk kelas dan lain sebagainya ya. Betul. Budaya positif. Apa budaya positif itu? Merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Guru melakukan pemberian hadiah atau penghargaan terhadap perbuatan murid yang dianggap baik. Nah, ini memang sering kita temui dan sering kita mungkin masih ada yang menerapkannya. Konsep inti yang akan saya sampaikan di diseminasi ini, di budaya positif ini, yang pertama adalah adanya disiplin positif yang merupakan bagian daripada budaya positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Adanya hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Untuk yang pertama, pertanyaan saya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Disiplin. Ada yang bisa membantu menjawab ini, Bapak Ibu? Melakukan sesuatu sesuai peraturan. Sebelum saya jawab yang tadi, masih saya simpan ya Bu, jawabannya melakukan sesuatu sesuai peraturan. Kita bermain dulu Bapak Ibu. Bermain kepalan tangan. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Saya sebenarnya sudah menyiapkan sobekan kertas. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Ada A dan B. Saya dan teman saya. Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu. Sobekan kertas kecil ini kita akan gunakan untuk menuliskan sesuatu yang berharga, bisa harapan, bisa cita-cita, bisa hal yang Bapak Ibu anggap paling berharga. Lembaran kertas ini akan Bapak Ibu letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Kita sepakati untuk kita letakkan di tangan kanan atau kiri? Kanan? Oke. Kita genggam erat-erat kertas ini. Setelah kita lukiskan tadi, kita genggam erat-erat kertas ini. Sudah? Bapak Ibu sekarang mengepal dengan tangan kanan. Pegang erat-erat. Jangan sampai jatuh. Sudah Bapak Ibu? Angkat semuanya.
sekarang teman Bapak Ibu yang ada di sebelah Bapak Ibu akan mencoba sekuat tenaga untuk mendapatkan kertas hal yang berharga ini dari Bapak Ibu. Lakukan Bapak Ibu. Bu Urip mungkin bisa dengan Bu Nur, Pak Marnoto dengan Bu Siti. Pak Marnoto berusaha membuka Bu Siti, punya Bu Siti membuka punya Pak Marnoto. Sekuat tenaga, boleh merayu, boleh. Pak Dwi dengan Bu Yanti, paksa Pak, dirayu dia Pak. Iya, diberikan atau tidak? Ya. Saya merayu. Di sini ada. Bisa juga karena sesuatu itu berharga dan takut diketahui. Mungkin ini sering juga dilakukan ya. Dengan ancaman. Hera kayak awas lu. Itu ancaman lu. Kayak kira. Oh kata bener tak kayak wae lah daripada harga gitu, enggak apa-apa. Apa yang terjadi Bapak Ibu dengan permainan ini? Sebelum saya bahas, kira-kira kertas ini Bapak Ibu berikan atau tidak? Oh punya benar diberikan dengan cuma-cuma. Punya Pak Marnoto gimana Pak? Ini berharga sekali loh. Walaupun dirayu dengan Bu Siti, tidak diberikan. Bu Siti, paweh enggak Bu dengan Pak Marnoto? Oh paweh, dikasihkan aja. Gimana Pak Dwi sudah merayu bisa berhasil? Atau diancam barusan? Tanpa dirayu saya manut. Tanpa dirayu saya manut. Oke Bapak Ibu. Siapa yang megang kendali ketika kita punya sesuatu yang berharga ini? Pemegang, kita sendiri. Ketika kita mau memberikan ya tak kasihkan, kata benar seperti itu. Tapi ketika kita enggak, boleh ojo gitu ya, ojo. Walaupun dirayu-rayu, walaupun diiming-imingi gitu ya. Apa yang terjadi? Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori, sekarang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu, saya hati-hati ya bicara di sini Bapak. Yang pertama, ilusi, guru mengontrol murid. Jadi ilusi saja, guru bisa ngontrol murid. Murid punya tadi, aku loh gitu, saya yang pegang kendali, murid juga sama. Saya punya kendali sendiri. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anak kecil dipaksa, orang dewasa berharap orang dewasa akan menang, belum tentu. Ya, ilusi. Perubahan paradigma stimulus respon. Stimulus aksi reaksi tadi, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulusnya. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini ada kita dengan orang lain itu pasti akan berbeda pemikiran. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Murid melakukan kebaikan ada tujuannya, melakukan keburukan pasti dia punya alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk gagal, kita akan memaksa, mengancam.
Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah di sini adalah model berpikir menang-menang. Apa makna disiplin? Nah, tadi ada disiplin. Apa itu disiplin? Dikutip dari Kemendikbudristek, disiplin berasal dari kata disciplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Urip, taat patuh pada peraturan itu disiplin. Ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, tapi merasa tidak nyaman, ketidaknyamanan karena adanya hukuman dan lain-lain. Disiplin positif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif atau antara guru dan murid. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ya. Jadi disiplin positif itu ada peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Hal positif. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Ini definisi disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, apa itu? Nilai-nilai kebajikan universal antara lain, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada Teori Kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gossen 1998. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Jika yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini adalah nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sekarang ini sedang dan marak disosialisasikan dalam IKM, implementasi kurikulum merdeka. Pasti akan ditanyakan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Peserta didik diharapkan bisa mandiri, bernalar kritis, memiliki kebinekaan global,
bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, sepertinya tegang semuanya. Jadi saya akan ice breaking dulu, biar ada senyuman dari Bu Nur lagi. Bumi itu bulat. Mungkin ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Bumi itu bulat. Ada Bu di TikTok. Bumi itu bulat. Kuncinya ini, bulat. Bulat, ya. Jika 6 itu 1, 6 itu 1, bulat. 9 itu 1, 10 itu 1, 8 itu 2, maka 69 berapa Bapak Ibu? 2. Dari mana Bu Nur? 69 berapa? 2. Oke. Jika 8 itu 2, 16 itu 1, 28 itu 2, maka 609 berapa? Tadi betul, 69 2. 609 berapa? 3. Berapa? 3. Boleh Benar maju ke depan, mungkin Bapak Ibu yang lain masih bingung, kok bisa sih 693 gitu. Benar ya, benar. Kita tepuk tangan dulu untuk Benar ya, dia tadi menjawab benar. Tadi cuma ngarang. Ya, ngarang-ngarangnya gimana Benar? 6 kan itu 1. Ini kuncinya 10 itu 1. Kuncinya bumi itu bulat. Ya, ini bulat. 9 itu 1, 17 kan jadi 3. Betul ya. Jadi kuncinya bumi itu bulat. 6 itu bulatannya 1. 9 bulatannya 1. 10, 1 dan 0 bulatannya 1. 6, 9 bulatannya 2. bumi itu bulat. Sudah bisa Bapak Ibu? Ya. Sekarang 888 berapa? 6. 6. Yang lain? Satu kali lagi? Bulatnya 6. Dicoba? Cepet-cepetan? Untuk apa lagi? Jangan, tidak boleh memberi penghargaan. 109. 2. Pak Dwi. Tepuk tangan. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Pertanyaan saya, sebagai seorang guru, Bapak Ibu yang hadir di sini adalah guru semua. Sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda tepat waktu? Disiplin waktu. Motivasi yang mendasari ini apa? Mungkin bisa Bu Yuli datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Motivasinya apa Bu? Mungkin kalau saya sudah kewajiban saya dan sudah anak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan waktu. Sudah kewajiban saya dan sudah hak anak untuk mendapatkan pembelajaran sesuai tepat waktu. Ada yang lain? Memberi contoh. Pak Dwi memberi contoh, Ibu tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Save. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan karena rajin datang awal untuk mendapat penghargaan Bisa sebagai jadi. karyawan atau guru yang berprestasi? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah ingin mendapatkan imbalan ketika kita bisa disiplin waktu?
Apakah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Betul. Menghargai diri sendiri? Sebagai teladan bagi murid-murid? Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Menghargai nilai-nilai diri sendiri. Oke. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 1, 2, dan 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nek aku telat dihukum, jadi saya harus datang awal. Menghindari ini. Berarti motivasi itu apa? Eksternal. Ya, eksternal. Takut dihukum. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi tertentu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ingin mendapatkan, apa yang akan saya dapatkan ketika saya bisa melakukan disiplin waktu atau disiplin-disiplin yang lain. Ini masuk ke motivasi eksternal. Tapi tadi pernyataan yang ketiga, di sini Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid. Karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu itu akan dicontoh. Ini sudah masuk yang untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga, betul. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Maka ini motivasi yang sudah muncul dari dalam diri. Nah, dari ketiga ini, motivasi mana yang paling bagus? Yang harusnya ada? 3. Yang ketiga. Jadi kita melakukan sesuatu itu jangan karena orang lain, eksternal, dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Nah, ini foto siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan. Iya. Ki Hajar Dewantoro menyatakan merdeka dalam belajar. Merdeka, apa makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantoro, pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 di buku halaman 469. Nah, ini Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu sering melakukan pemberian penghargaan. Tadi waktu di awal di pemantik ada yang bilang iya, memberikan penghargaan agar anak murid kita termotivasi. Maka anak murid kita itu sebenarnya akan dihukum Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak itu nanti untuk menumbuhkan murid giat belajar, guru memberikan penghargaan bagi murid yang mendapatkan nilai tinggi. Benar? Betul? Diberi penghargaan. Penghargaan bisa dalam bentuk barang. Ya, benar? Boleh? Tidak boleh katanya. Tidak boleh. Ada yang boleh. Seseorang mengetum hadiah. Bentuk daripada program kebajikan atau apresiasi ini bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Penghargaan tadi itu bisa bermacam-macam. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan itu yang perlu diingat sebenarnya ini. Beri pengakuan itu secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi jangan pilih-pilih. Beri pengakuan secara konsisten. Hari ini seperti ini ya, konsisten nanti terus diterawat. Fokus pada prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu. Kaitan tadi dengan adanya penghargaan, hukuman atau konsekuensinya. Mencatat 100 kali dalam buku di kalimat, saya tidak akan terlambat lagi loh. Ini ada pelanggaran disiplin berangkat sekolah karena terlambat ke sekolah.
Anak disuruh mencatat. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Nomor 1, hukuman. Diingat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Jawabannya nanti ya Bapak Ibu, kita simpan dulu sampai dengan 3, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Karena numpake ya ngreseke gitu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, dihukum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya. Betul, ini ya. 100 buat untuk kita semua. Jadi berarti Bapak Ibu sudah paham mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi mencatat ini sebenarnya menghukum Bapak Ibu. Tidak akan memberi efek jera. Anak hanya diberi ketidaknyamanan, takut karena dihukum mau melakukan ini. Lari karena di sini terlambat hadir, ini hukuman. Tapi di sini karena pelajaran PJOK, maka ini konsekuensinya. Konsekuensi karena tidak tepat waktu saat mata pelajaran PJOK berlangsung. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok kita harus menggunakan keyakinan kelas sebagai konsekuensi atau ketika kita melakukan anak melakukan kesalahan, kita akan mengembalikan anak bertanggung jawab itu ke keyakinan ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita memilih peraturan? Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa Bapak Ibu? Kok kudu nggo helm toh saat berkendara gitu? Peraturannya untuk keamanan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk menjaga kesehatan. Ini tadi keselamatan, ini kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin, tidak takut dihukum. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini di sini mengapa memiliki peraturan ya, peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Di sini adanya keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini bisa nanti ini kita terapkan di kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Murid satu dengan yang lain pasti akan punya pendapat yang berbeda. Sebelum nanti kita akan sepakati apa yang mau kita gunakan atau kita terapkan. Terus menempel semua masukan curah pendapat murid-murid tadi dalam suatu kertas besar. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian mengganti kalimat-kalimat yang negatif
menjadi kalimat positif. Misalnya di kelas tidak boleh jalan-jalan, ada aturan tidak boleh saat pelajaran berlangsung tidak boleh anak itu jalan-jalan di kelas, dilarang jalan-jalan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Maka kata dilarang ini kita ganti dengan duduk yang rapi, atau anak-anak saat mengikuti pelajaran duduk dengan tenang. Mencari kebajikan apa yang terkandung dalam kalimat positif itu. Nah, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas harus apa? Meninjau ulang, menyetujui, kemudian menjadikan suatu kesepakatan keyakinan kelas itu nantinya yang akan menjadi peraturan. Jadi ketika ada suatu masalah di kelas, maka kita akan kembalikan ke keyakinan kelas. Kamu sudah melanggar yang mana dari keyakinan yang kamu buat tadi, seperti itu. Nah, apa hubungannya budaya positif dengan peraturan kelas atau keyakinan kelas? Pertama, kita punya peraturan di kelas. Peraturan ini akan kita ubah menjadi keyakinan yang nantinya akan anak-anak kita itu jadi pedoman dalam berperilaku. Saya tidak boleh begini karena nanti akan melanggar dari keyakinan saya sendiri gitu. Jadi anak itu punya motivasi dari dalam diri sendiri. Ketika saya akan melakukan kesalahan, maka saya ingat keyakinan saya seperti ini. Terus dari keyakinan kelas kita punya lingkungan yang positif di kelas dulu, minimal di kelas, lingkungan kelas yang positif. Kemudian lingkungan positif di kelas, di kelompok kecil ini akan menjadi kelompok besar, menjadi sebuah budaya positif, pembiasaan yang positif. Ini peraturan, dan sini ada tabel keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini salah mencet. Kita jawabannya. Nyontek dulu Pak Agus. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bentuk keyakinan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena wis ngambil bukunya ya tak balikin nih. Ojo ngambil buku nanti dibiarkan di tempat yang lain. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tidak boleh ganggu teman. Ketika misalnya teman sedang mengerjakan tugas, kok kita malah usil dengan temannya, mengganggu orang lain. Keyakinan apa ini yang kita dapat dari sini? Benar tahu? Tidak mengganggu teman. Apa keyakinannya? Tadi belum melihat ya kepeannya. Nomor 1. Apa Mbak Niza? Ibunya maksudnya. Kita nggak boleh mengganggu orang lain, teman kita saat belajar di kelas maupun ketika kerja kelompok. Apa, Bu? Apa? Ya. Larangan masuk. Keyakinan kelas apa? Tadi kan kita punya keyakinan kelas itu ada tanggung jawab, Pak, ada menghargai, saling menghormati gitu. Ini apa? Menghargai. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai, saling. Tidak boleh melakukan kekerasan itu, misalnya tengkar gitu ya, bertengkar dengan teman, berarti kita apa? Ada kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Tadi di atas tadi sudah ada contohnya. Yang menggunakan masker misalnya seperti itu. Kesehatan. Untuk ya kesehatan, keselamatan kita. Bergantian atau menunggu giliran. Ini apa? Disiplin. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kan dengan berlari-lari nanti bisa menimbulkan keramaian atau ya apa kira-kira di sini. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sentak, taruh iki Mbak, Bu. Tanggung jawab. Pasti buka langsung. Ya, jadi tanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, kita menghormati gitu kan, privasi orang. Terus ini
Ini menghargai ya, ada komitmen menghargai ini. G-nya jadi D. Dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan. Juga ada rasa cinta kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba, ada kesehatan dan keselamatan. Bergantian berarti ada saling menghormati, menggunakan masker kesehatan, dan dilarang lari-larian untuk tanggung jawab. Contoh keyakinan kelas, datang tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, menjaga kebersihan, ini didapatkan dari ini tadi Bu. Kita punya rasa tanggung jawab, menghormati, menghargai, dan untuk keselamatan. Kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan dasar. Kira-kira sebelum saya buka slide selanjutnya, kebutuhan dasar kita apa ya Bapak Ibu? Mungkin tadi sebenarnya sudah dari perjalanan yang di awal sudah punya bayangan, ada yang sudah disampaikan tadi. Kita butuh apa toh? Makan. Tinggal kebutuhan pokok ya Bu ya. Kemudian kebutuhan dasar yang lainnya, perlu tidak kita pengen diberi kasih sayang gitu? Kebutuhan dasar bukan? Punya kebebasan, pengen aku ini jane pengen bebas, tidak mau diatur-atur gitu. Kebutuhan bukan? Kebutuhan. Kadang kita membutuhkan waktu-waktu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Adanya kasih sayang. Siapa yang tidak mau diberi perhatian, diberi kasih dan sayang dari orang tua, dari pasangan, sudah berpasangan semua ya kecuali satu, dari pasangan kita gitu, dari anak kita sebagai orang tua pasti pengen diberi kasih sayang dari anak-anak kita. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup ini, yang tadi 3 yang sudah disebutkan sebagai kebutuhan pokok. Ada tempat tinggal, makan, pakaian. Terus ada penguasaan. Kita juga perlu kebebasan dan kesenangan atau hiburan. Nah, bertahan hidup itu apa toh? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Tadi masih di sini saja ya Ibu. Kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan. Apa itu? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Penguasaan. Terus kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini bebas. Terus kesenangan, kita mencari kesenangan, bisa bermain dan bisa tersenyum atau tertawa. Mari kita analisis kasus berikut Bapak Ibu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Diajari nyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir, menanyakan motivasi Dimas. Ketika itu jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin ia penuhi. Nah, dari ilustrasi tadi ada pertanyaan, jawaban dari salah. Sini Dimas ya, kok jadi Bagas saya ngetiknya ya. Dari Dimas adalah
Aku merasa bangga dan keren. Ini kebutuhan apa? Yang tadi kaitan dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, kepuasan nggak ada penguasaan. Bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, senang, kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Kepuasan. Tadi ada enggak ya penguasaan? Bukan kepuasan tapi penguasaan ya. Jadi yang pertama itu dia penguasaan. Berjalan-jalan ini ada kasih sayang karena di sini ada teman-temannya. Terus di sini seru, maka dia senang. 3 kebutuhan dasar terpenuhi. Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi? Kira-kira apa ya? Anak-anak kita nesu, marah gitu. Ketika seseorang atau murid kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi membuat ulah ibaratnya. Dia itu pengen diperhatikan, tapi kok tidak diperhatikan, akhirnya dia berulah. Dia sebenarnya pengen bebas hari itu, tapi dia terkekang. Dia tidak bebas lagi, maka di sini kebutuhan dasarnya merasa tidak terpenuhi. Nah, kita sebagai guru punya posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau orang tua. Apa saja? Penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol menjadi teman, pemantau atau manajer. Nah, masing-masing ini kira-kira kita sering berada di mana Bapak Ibu? Jadi penghukum? Teman. Pernah? Teman. Pembuat rasa bersalah? Pernah. Menjadi teman? Sering. Pemantau? Sering. Ya, sering. Manajer? Lebih sering lagi. Oke, berarti kita punya semua ya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, penghukum itu yang bagaimana? Dia senang menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, nada suara tinggi, aduh, semua ini ya pernah dilakukan. Dampaknya apa untuk anak kita? Mengulangi kesalahan, ternyata malah mengulangi lagi. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat yang lebih agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau di meja tulisnya itu meluapkan isi hati dia setelah dihukum ini. Meluapkan emosinya. Terus lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid ini melihat motor atau mobil, ini untuk anak yang sudah besar ya. Untuk apa? Ini pelampiasan. Iya, tapi anak-anak kecil biasanya ya belum ya. Cakep. Oh, ada juga ya. Itu sudah besar itu, Bu. Pas korong nggih. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru bersuara lebih lembut, heningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah karena perkataan dari guru atau orang tua tadi. Murid merasa rendah diri. Kata-katanya biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu apa gitu kan. Terus Bapak berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Itu nanti anak akan merasa bersalah kalau seperti itu. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, anak itu kan jadi menghukum dirinya sendiri dengan rasa bersalahnya. Oh iya ya, saya kok begini. Dalam posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia selalu merasa jadi yang tidak baik. Murid merasa tidak berharga lagi. Dampaknya apa? Ini murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal. Murid juga merasa tertekan.
Nah, menjadi teman yang bagaimana Ibu menggunakan hubungan baik dan humor. Nah, ini kadang-kadang merasa friendly, bersahabat. Aku kenal baik dengan Bapak atau Ibu guru. Merasa berteman sekali. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, kadang mah bercandanya juga melampaui batas. Bahasa tubuhnya mau senangnya mungkin lendat-lendat yang berlebihan begitu. Nah, dampaknya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Terus tidak mandiri. Tergantung, ini termasuk dari dampak yang positif kalau yang ini. Di sisi lain yang negatif, oh iya, tergantung ini termasuk. Di sisi lain ada negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kopasnya salah. Terus bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Nah, ini merasa ini tidak mandiri ini. Ini harusnya mandiri. Tidak mandiri karena ini ya. Ini tergantung dampak positifnya. Nah, ini di sini mengandalkan guru merasa jadi teman, yuk awas gurune wae gitu kan, nanti juga akan diberi kelonggaran dan lain sebagainya. Ini enggak baiknya di sini, dampak negatifnya. Nah, pemantau dia akan memantau berarti mengawasi, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, jadi pemantau. Ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, pemberian apresiasinya. Nah, pada posisi yang kelima adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya itu sendiri. Kemudian ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mau mendekat ke murid. Nah, dampak dari posisi kita sebagai manajer ini apa? Bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri si murid itu. Kemudian murid berlatih mandiri, murid berlatih percaya diri dan tanggung jawab. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol yang mana kiranya yang paling menguntungkan dan paling manager bagus yang seharusnya kita terapkan? Manajer ya. Mari Bapak Ibu, mungkin dari 5 posisi kontrol ini kita masih dominasi semuanya ada. Nah, belajar bersama-sama untuk menuju ke posisi manajer, bagaimana kita bisa menjadi pelayan untuk murid-murid kita, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri dan percaya diri, dengan tidak memberikan hukuman, sanksi ataupun pemberian perasaan bersalah kepada murid-murid kita. Nah, ini Bapak Ibu karakteristiknya. Motivasi. Gimana Bu? Tidak lebih baik lagi. Ya. Ini kadang. Bagaimana solusinya? Nah, itu sebenarnya di situ dikembalikan bagaimana solusinya, bagaimana kamu akan memperbaiki keadaan ini ketika kamu tidak mau mengerjakan PR itu. Anak diarahkan ke sana mencari solusi tanggung jawab dari anak itu sendiri. Nanti anak, Bu, saya akan mengerjakan, tak susuli pekerjaan baru. Nah, kita kunci di situ. Ketika anak itu nanti tidak menepati konsekuensinya, nah kita menagih, ibaratnya meminta, mana konsekuensi yang kemarin, seperti itu. Belum Bu. Belum Bu. Ya, kita belajar bersama-sama Bu. Nanti saya juga akan bertanya ke PW saja. Pernyataan-pernyataan berikut ini siapa yang mengatakan? Maksudnya siapa ini posisi kontrol tadi ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
kamu tidak pernah menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini apa? Pembuat rasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer? Oke, dikunci ya di sini tadi. Pembuat rasa bersalah, penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ayolah, lakukan ini dengan teman kan kita ya. Kita salah satu ya. Pertanyaan, berada di posisi mana saat ini kita? Sebagai orang tua, sebagai guru di sekolah, kita berada di posisi apa Bapak Ibu? Kelima-limanya. Idealnya manajer. Manajernya ada. Cuman itu kalau menurut saya harus ditanyakan kepada anak. Ya, Kan kembali kedepannya tadi kita berbeda. kan sebelum membahas ke posisi kontrol, ada keyakinan dulu tuh. Keyakinan. Ya, kita membuat keyakinan, komitmen kan. Komitmen dengan anak, ketika itu anak melakukan suatu kesalahan, kita kembalikan ke komitmen awalnya. Maka itu sebenarnya perlakuan seperti itu Bapak. Jadi, tapi memang posisi penghukum, posisi menjadi teman, kadang kita bedanya tipis-tipis ya. Di sekolah dengan siswa koyok karo temane. Nah, kembali tadi ketika anak kita melakukan kesalahan, apa yang harusnya kita lakukan sebagai guru, pendidik, atau orang tua? Ini Bapak Ibu, kita harusnya melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Bagaimana jika ada murid berbuat kesalahan, kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Di sini ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti disampaikan, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan. Jadi jangan langsung kamu salah ya begini-begini, tidak boleh seperti itu. Tapi anak dipanggil, didudukkan, kita tanyakan. Distabilkan identitasnya dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Begitu pernyataannya. Kemudian setelah kita menstabilkan, bagaimana? Kita validasi. Validasi kebutuhan. Validasi dari kesalahan anak tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain agar kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan? Nah, ini divalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kamu sepakati? Nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar? Atau nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar? Kata lainnya apa Bapak Ibu? Tidak indahkan, tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana memperbaiki keadaan ini, gitu kan? Jadi ini dikembalikan ke anak lagi dalam menanyakan keyakinan di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Tahapannya tadi sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru
yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang atau murid kita yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misal, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih baik dari ini, lebih buruk dari ini. Jadi anak itu bisa sebenarnya melakukan, tapi kenapa tidak dilakukan? Ini dalam posisi menstabilkan identitas. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tidak hanya kamu kok yang pernah melakukan kesalahan, Bu Guru juga pernah. Kamu pasti punya alasan. Ini pada validasi, kamu punya alasan apa? Alasan yang melatar belakangi kamu melakukan ini dengan temanmu, atau mungkin karena tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Diyakinkan di sini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru ini sebenarnya mengarahkan anak itu untuk menjadi yang lebih baik. Tapi dengan misalnya anak itu egois, kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus bisa menambahi yang lebih lagi. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, ada langkah-langkahnya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, ke keyakinan tadi, dan berpindah menjadi seseorang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini yang tahap yang ketiga. Misal, apa yang kita percaya sebagai, ini kurang ya, keyakinan kelas atau keluarga, kesepakatan tadi. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal itu ketika itu direstitusi di kelas? Kalau sekolah ya, apa bayangan kita tentang sekolah ini? Ya, sekolah yang baik di Terejo ini, itu seperti itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Restitusi cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Kita cari bersama ya, kita restitusi edok-edokan. Kita akan memvalidasi tindakan, kita akan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinannya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Jadi hanya maju saja tapi tidak melakukan apa yang guru perintahkan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa tanya ke teman yang lain? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah seringkali terjadi pada Fajar
sering ya, di sini ada sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun terlalu jelek. Ini bukan baik ya, tidak terlalu baik ya, tidak terlalu baik, jadi jelek ini untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ya enggak tahu. Arif. Arif. Ibu Dani pun menjawab lirih. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu. Nah, di sini untuk memvalidasi tindakan ini, Fajar ini sosok yang bagaimana kira-kira ya? Pengen diperhatikan? Pemalas? Tadi di restitusi pertama menstabilkan identitas. Tidak hanya kamu Fajar yang pernah melakukan seperti ini, gitu kan? Kemudian divalidasi tindakan. Nah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani? Pertama, Ibu Dani menjadi apa itu tadi? Kamu tidak kasihan sama Ibu. Ini, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Posisi kontrolnya apa Bu? Yang 5 itu, betul. Membuat rasa bersalah, benar. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa? Fajar itu butuh apa toh? Diperhatikan, kasih sayang. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang bisa diajukan jadi pemantau? Kamu tidak ingin, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ini semua jadi kepala sekolah ya Bu? Ya, kita bahas bersama di sini. Yang pertama, membuat rasa bersalah. Benar, posisi kontrol kita di sini. Terus membaca sikap Fajar seperti itu, dia sebenarnya ingin bebas. Dia malas dengan bahasa Inggris tadi. Dia ingin bebas. Ini belum terpenuhi kebutuhan dasar ini. Juga kasih sayang. Karena dia terlihat tidur-tiduran, males-malesan gitu ya. Terus, bila Bu Dani jadi pemantau, maka beliau akan mengingatkan peraturan dan konsekuensinya. Ditanyakan lagi, menanyakan keyakinannya. Bu Dani menggunakan daftar cek peraturan yang harus diikuti. Fajar, kamu ingat dengan peraturan kelas kita, apa yang telah kamu lakukan tadi, apa konsekuensinya, dan lain sebagainya. Apabila Anda adalah kepala sekolah, maka apa yang dilakukan? Melakukan pendekatan personal, kemudian melakukan restitusi, menanyakan baik-baik seorang kepala sekolah ini, jane nopo to kowe gitu kan. Terima kasih Bapak Ibu, sudah selesai acara diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih untuk responnya. Semoga acara siang hari ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama belajar. Saya juga masih proses belajar bagaimana kita menjadi pelayan yang baik untuk anak-anak kita, untuk murid-murid di sekolah ini, karena guru punya tugas menuntun anak menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, punya rasa kemandirian. Kiranya cukup itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia, tadi pagi dapat laporan bahwa kamu habis bertengkar dengan dia. Ya Bu, tapi kesal sih.
emosi. Saya juga menanti pekerjaannya dia dan mengulang belajar. Oh gitu. Pasti kamu punya alasan kan? Iyalah Bu, saya jujur saja. Saya kan tidak terima hasil pekerjaan saya bikin teman. Saya sudah bersusah payah mengerjakan tugas dan belajar. Tapi Anda hanya menilai pekerjaan saya dan berusaha untuk belajar. Ya wajar kalau begitu. Kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek temanmu begitu saja. Sementara kamu mengerjakannya dengan susah payah dan belajar. Ya, itu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Tidak buruk hal itu. Misalnya dengan kamu menegur dia, atau kamu merendahkan dia, atau kamu menyebabkan pekerjaan temanmu. Sekarang, coba kita pikirkan tindakan kamu marah-marah dengan teman dengan mengebrak meja, menarik pekerjaan teman. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas kita yang sudah kamu lakukan itu apa? Ya, betul. Kamu sudah kehilangan rasa saling menghormati dan menyayangi antar teman. Nah, rasa saling menghormati dan menyayangi itu menurut kamu penting tidak? Baik, jika keyakinan kelas kita saling menghormati dan menyayangi itu penting, maka keyakinan kelas kita itu harus kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan saat kamu harus kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Jika bersedia, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Saya akan berusaha bagaimana amanah saya. Jika kemudian yang melihat saya, akan laporkan masalah ini kepada ibu. Ya, tepat sekali. Kamu akan lapor kepada guru atau dengan guru yang lain. Tindakan kamu sudah tepat, Aura. Kamu tetap semangat dalam belajar dan lebih menenangkan diri. Harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang silakan kalian kembali untuk mengikuti pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Andromeda Anggraini, siswa kelas 6 SD Negeri Trirejo. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Saya harus banyak bersabar, juga saling menghormati dan menyayangi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak. Ya Pak, tadi pagi aku melihat kamu datang terlambat lagi. Ya Bu, Coba kamu ingat, sudah berapa kali kamu terlambat dalam satu minggu ini? 4 kali Bu. Sering terlambat itu menurut kamu merupakan sebuah kesalahan atau tidak? Iya Bu. Baik ya Pak. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang paling penting kita bisa belajar dari kesalahan itu untuk memperbaikinya, untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Apa kamu setuju? Iya Bu, saya setuju. Mari kita cari solusinya agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Bu Guru ingin tahu apa alasan kamu sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering bangun kesiangan. Jika malam hari saya sering begadang hingga tidur larut malam. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Sudah Bu. Menurut kamu, ketika kamu melanggar disiplin itu sudah melanggar keyakinan kelas kita belum? Iya Bu. Tentang apa? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting Bu. Karena dengan disiplin saya berarti sudah menghargai waktu. Betul. Kamu menghargai waktu itu penting. Karena dengan menghargai waktu, waktu sangat bermanfaat untuk kita. Dengan disiplin, berarti kita sudah menghargai orang-orang di sekitar kita, meringankan pekerjaan kita. Karena dengan kita disiplin, pekerjaan yang seharusnya ditunda akhirnya bisa diselesaikan tepat waktu. Ya Bu, saya merasa sudah sering terlambat datang dan tugas jadi banyak yang tertinggal. Saya minta maaf Bu. Iya ya Pak, sikap kamu sudah menunjukkan etikat baik. Ibu hargai dengan kamu mau minta maaf dan berjanji akan mengubah budaya disiplin kamu. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Ya Bu, saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi. Saya juga akan
memasang alarm HP untuk membangunkan saya pagi hari. Jika meminta ibu untuk membangunkan saya saat pagi tiba, agar saya bisa berkemas lebih pagi untuk berangkat sekolah. Baik ya Bapak, kamu sudah menemukan solusinya agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali untuk bergabung dengan teman-temanmu untuk melanjutkan pelajaran. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Sabila Rizky, siswa kelas 6 SD Negeri Trejo. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru untuk dapat bersikap lebih disiplin berangkat ke sekolah agar saya tidak tertinggal dalam pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.